Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam fi haditsil syarif ittaqun nar wa law bitikil tamr. Rawahu Bukhari wa Muslim. Wa qala aidan innama bu'istu mu'alliman. Wa qala aidan wa lastu la'anan wa la ta'anan. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syakirin asy-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadirin ma'asyiral muslimin sidang Jumat Masjid At-Taufiq yang dirahmati, disayangi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita mungkin sebagian jamaah perjalanan menuju Masjid Jami' At-Taufiq ini Allah berikan rahmat dengan turunnya gerimis. Ini satu nilai yang luar biasa, rahmat yang tidak terhingga, nikmat yang patut kita puji dan puja kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa ini merupakan bagian dari doa yang tidak tertolakkan. Idza nazala al-ghais fadlullah, ketika turun rintik-rintik hujan maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya pada hari Jumat yang sayyidil ayyam, bukan hanya pada momen-momen di mana Allah berikan keutamaan, tapi bagian dari alam kemudian juga bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka siapapun yang berjasa atas Masjid Jami' At-Taufiq ini yang luar biasa, setelah badai corona mulai landai keadaannya, kita bisa lihat pilar-pilar berdiri tegak di hadapan kita. Kalau kemarin saat Maulidan kita hanya bersyukur dari jauh, mengucapkan kalimat subhanallah karena banyak begitu jamaah yang hadir. Tapi siang hari ini mulai dari dekat mata kita menatap, mudah-mudahan minhumul lahir wa minhumus sabi. Beliau-beliau yang berjasa atas Masjid At-Taufiq ini, mudah-mudahan yang sudah tiada Allah tempatkan di tempat yang terbaik di sisinya. Dan bagi DKM Masjid At-Taufiq tercinta beserta jajaran dan pengurusnya,
kita jamaah tetap maupun tidak, mudah-mudahan Allah teruskan curahkan rahmat kepada kita, sehingga mudah-mudahan setelah badai corona Allah semakin berkahi kehidupan kita tentunya, amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, melanjutkan maulid kita kemarin Rabu di malam Kamis kita, dan syukur alhamdulillah setelah maulid Allah panjangkan umur kita sehingga sampailah kita kepada sayyidil ayyami Allah subhanahu wa ta'ala. Sambil berjalan begitu banyak kita lihat pohon tidak ada angin bergoyang. Sambil berjalan bisa kita lihat pohon diterpa angin tidak bergoyang. Ini artinya bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya rahmat kepada manusia, akan tetapi nabatan wa jamadan. Rasul juga rahmat bagi tumbuh-tumbuhan. Rasul juga rahmat bagi jamadan. Mungkin kita anggap benda mati, tapi sesungguhnya dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebabnya kemudian Allah ingatkan kita. Bahkan seringkali setiap azan kita mendengarnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bukan hanya kita, bahkan Allah dan Rasulnya, malaikatnya pun bersalawat kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan walillahi malaikatus siyah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala punya malaikat-malaikat siyah. Apa itu malaikat siyah? Malaikat yang tugasnya berkeliling. Malaikat yang SK-nya cuma satu, mondar mandir. Ngapain? Yubaliguna bisalami. Dia malaikat ini bertebaran mondar mandir mencari orang-orang yang bersalawat kepada baginda kita Rasul, dan dikembalikan salawat kita dalam bentuk doa salam. Inilah yang kemudian ulama-ulama tasawuf, orang-orang soleh memaknai bahwa hayatun nabi fi alamil barzakh, bahwa Nabi boleh jadi wafat, bahwa Nabi boleh jadi telah tiada, bahwa Nabi kemudian sudah meninggal di hadapan kita, tapi dia akan hidup di alam barzakh. Bagaimana caranya? Man shalla alayya salatan, mereka yang bersalawat kepada Rasul sekali saja, ruddallahu alaihi ruhi, Allah akan mengembalikan ruhnya baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa aruddu alaihi bisalam, dan aku kembalikan salawat umatku yang bersalawat kepadaku dengan doa keselamatan. Maka tak heran guru kita selalu mengingatkan, man shalla alayya salatan, siapa yang bersalat kepada Rasul satu kali, sallallahu alaihi biha asyran, Allah gak balas, Allah ganti dengan 10 kali lipat. Tidak terhenti di sini, tapi koma diteruskan. Kemudian bahwa wa hutta alaihi asyra khataya. Setelah Allah ganti 10 kali lipat, hutta alaihi asyra khataya, Allah tutup 10 pintu-pintu penyakit. Ini yang kemudian banyak dipakai oleh rohaniawan di rumah sakit. Bahwa kalau kita bersentuhan, kita berpapasan dengan orang yang terpapar virus corona, kemudian kita bersalat kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khutta anhu asyra khataya, Allah putuskan mata rantai virus yang menular
sehingga khutta anhu, kita tidak akan terpapar. Wa rufi'at anhu asyra darajat, dan Allah angkat derajatnya untuk lebih tinggi dari makhluk Allah yang namanya corona. Sleep with the enemy, hidup berdampingan dengan virus corona. Hadirin ma'asyiral muslimin sedang Jumat rahimakumullah. Begitulah dahsyatnya ketika kita kemudian bisa melihat, menatap apa yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, berselawat kepadanya. Bahkan ada satu kitab yang menuliskan kaifa amalahum, memaparkan bukan hanya Allah memberikan rahmat kepada Rasul untuk manusia, tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga rahmat untuk selain manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan jamadan yang lainnya. Bahkan satu riwayat yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir ibnu Abdullah, beliau satu kesempatan diajak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk belusukan, tapi belusukan bukan untuk nyalonin. Karena Rasul sebelum lahir memang sudah dicalonkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika beliau lahir, sajidan, hamidan, syakiran, ka'annahul madru fi tamami. Bahwa Rasulnya belum ada, tapi Rasul sudah dicalonkan Allah Subhanahu wa taala menjadi imamul mursalin wa khataman nabiyyin. Belusukanlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Jabir ibnu Abdullah. Kemana? Ke kampung-kampung, ke desa-desa, ke dusun-dusun. Ketika itu sampailah Rasul fi Arabil Badawi, sampai Rasul di kampungnya Arab Badui. Ketika sampai di Arab Badui, Rasul ditantang oleh mereka. Inikah yang namanya Rasul? Inikah yang namanya Nabi Allah, kekasih Allah? Coba itu rumpun pohon-pohon korma, kalau memang kau Rasul utusan Allah, pindahkan ke hadapan kami. Fatabassama Rasul, Jabir bin Abdullah meriwayatkan, Rasul tersenyum dan Rasul pun menyatakan, ayyatuhan nakhla ta'ali, wahai rumpun-rumpun pepohonan korma, datanglah kepadaku. Seketika itu bergeraklah rumpun-rumpun pepohonan korma menghampiri Rasul dan orang-orang Arab Badawi. Dan itu berlangsung sampai 1 minggu, 1 pekan setelahnya, sisa-sisa geseran pohon daripada korma tersebut datang kepada Rasul dan orang Arab Badawi. Hadis ini sahih, bukan khurafat. Hadis ini diriwayatkan oleh Jabir ibnu Abdullah, yang kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mereka terbelalak orang Arab Badui, Rasul menyebutkan, irji anti ya tamri, kembalilah kau ke tempatmu seperti asalmu diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian orang Arab Badui ini menyatakan, haqqan lillah sadaqta ya Muhammad, demi Allah, demi Rasulnya kau telah benar wahai Muhammad. Nashhadu bi annaka Muhammadar Rasulullah, bi anna la ilaha illallah. Kami bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan engkau wahai Muhammad adalah benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Berangkat lagi Rasul belusukan, meneruskan perjalanan. Diriwayatkan kembali bahwa Rasul kemudian oleh Imam Abu Daud merasa ada sesuatu dalam perutnya kurang nyaman sehingga ingin membuang hajatnya. Rasul kemudian diriwayatkan oleh Abu Daud, anna Rasul idza qadal hada dhahabal madhaba. Rasul kalau berasa ingin buang air kecil, mohon maaf lahir batin, itu menjauh dari keramaian manusia dan pergi ke tempat yang tersembunyi. Maka disampaikanlah Rasul kepada Jabir bin Abdullah, ya Jabir bin Abdullah, hari ini tolong sampaikan kepada pohon korma sebelah sana. Di belakangku sebelah kiriku ini tidak tertutup.
sampaikan salamku Muhammad kepadanya. Jabir pun tidak menolak perintah Rasul. Kemudian Jabir ibn Abdullah menghampiri pohon kurma tersebut dan menyatakan, ayyatuhan nakhlah anna Rasul amarakum, wahai pohon kurma, Rasul memerintahkan kau menghampirinya. Maka bergeraklah pohon kurma ini menutupi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo, kalau memang kita umat Rasul, kita umat baginda kita Rasul, kalau kepepet ingin buang hajat kecil, jangan cari tembok, jangan cari lubang-lubang, bahkan jangan pada sesuatu yang terbuka, main bola minggir-minggir kemudian buang hajat kecil. Ayo kita tunjukkan identitas baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai dari tempat ini, Rasul kemudian dihampiri oleh perempuan muda beranak satu. Ya Rasulullah, anna gulami matsathumus syaitan. Wahai Rasul kekasih Allah, ini anak saya gulam. Gulam itu anak kecil. Masathu syaitan, masat jin. Seringkali anak saya kesurupan, dikit-dikit bengong, dikit-dikit kesambet ya Rasul. Apa kata Rasul? Ta'ali, sini anaknya. Apakah Rasul memukul? Tidak. Disentuhlah perut anaknya. Ya gulam, wahai yang ada di dalam perut anak kecil ini, fa innaka aduwallah, sesungguhnya engkau adalah musuh Allah. Fakhruji, keluarlah dari perutnya. Fa inni Rasulullah, dan akulah Muhammad utusan Allah. Begitulah kita diajarkan. Kalau anak kita panas, anak kita mau belajar, anak kita mau ujian, anak kita nervous mau masuk pondok pesantren, usaplah dadanya. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Disitulah Rasul mengajarkan kepada orang tua dan Jabir ibn Abdullah untuk menenangkan anak kita dengan mengusap dada dan perutnya agar keluar musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin ma'asyiral muslimin sedang rahimahumullah, kembalilah Rasul dari perjalanan ini bersama Jabir ibn Abdullah. Begitu Rasul sampai Madinah, sampai rumahnya, datanglah seorang dari Persia. Ya Rasulullah, sana'tukum bil mimbar. Ya Rasul, saya pengen bikinin engkau mimbar buat khatib. Apa kata Rasul? Silahkan. Sebegitunya Rasul memudahkan, tidak menyulitkan, merangkul, tidak memukul. Rasul tidak mengharuskan, tapi membiarkan, karena ada nilai-nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ba'da salasati ayyam, setelah 3 hari setelah itu, datanglah orang Persia ini membawa mimbar Rasul. Kita tahu yang sudah pergi umroh dan haji, ada yang namanya Raudhah. Raudhah itu letaknya ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jinan. Masjid At-Taufik ini mirip apa? Mirip Masjid Nabawi. Apanya? Karpetnya hijau. Karpet hijau itulah raudhahnya baginda kita Rasul. Letak rumahnya sama, sebelah kanan kita ada pintunya dan juga ada mimbarnya, persis seperti ini. Antara rumah dan mimbar Rasul itu raudhah min riyadil jannah, satu di antara taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di situ ada namanya ustuanah. Mungkin bisa kita lihat warnanya hijau seperti ini di sebelah kanan saya. Ustuanatus sarir namanya. Tempat Rasul menyanggah badannya ketika berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu mimbar jadi, 3 hari dibikinin sama orang Persia. Ustuanatus sarir. Ternyata tembok ini, tiang ini
menangis sekencang-kencangnya dan didengar oleh Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq. Yang nangis tembok, yang nangis tiang, itulah rahmatan lil jamaah. Dia akan tetap menjadi rahmat bagi seluruh alam termasuk benda-benda mati. Kita belum lupa bahwa Umar bin Khattab itu pernah memerintahkan yang namanya Amr bin As. Untuk apa? Untuk berdakwah ke Mesir dari Madinah. Ingat, dari Mesir ke Madinah jaraknya 3 bulan naik onta. Itu pun onta yang gak stroke, onta yang bagus, onta yang kuat. 3 bulan harus menempuh daripada Mesir dari Madinah. Ketika itu Umar bin Khattab sedang khutbah dan beliau mampu berbicara dengan Amr bin As yang jaraknya 3 bulan naik kuda dan menyatakan beliau minta dikirimkan 4.000 bala tentara untuk kemudian menaklukkan Afrika Selatan. Begitulah para sahabat mampu mendengar Uswanatun Sarir, tempat Rasul nyender, nangis sekencang-kencangnya. Ditanya, "Fama baluka ya Rasul, ada apa sebenarnya kok menangis ini tiang?" Rasul pun menghampirinya disuruh pilih. "Ya Uswanatun Sarir, wahai tiang yang menyanggah tubuhku, pilih, kau mau menjadi penyanggah tubuhku sekarang sampai lapuk dan tidak masuk surga, atau kau biarkan diriku naik ke mimbar dan meninggalkan dirimu dan kita ketemu di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala." Sekali lagi, ini hadisnya hadis sahih, bukan khurafat. Ini artinya bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun memberikan kabar bahwa seluruh makhluk Allah Subhanahu Wa Taala termasuk jamaah juga berselawat kepada baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir, Rasul mengingatkan di mimbarnya, "Innama bu'istu mu'alliman." Aku diutus untuk mengajarkan, aku diutus untuk menyampaikan. Ayo kita ajarkan anak-anak kita, kita sampaikan kepada keluarga kita. Kalau kita Jumatan cakep, bajunya bagus, minyak wanginya sedap. Tapi kalau kita keluar kadang-kadang mohon maaf lahir batin masih ada, kemudian kita pakai kolor yang kelihatan akhirnya dengkul kita. Padahal ulama sepakat bahwa auratnya laki-laki antara pusat dan lutut kita. Mau main bola silahkan main bola, tapi tutup aurat kita. Pakai celana yang panjangan dikit, kalau perlu pakai celana pangsi yang kok kita pakai. Atau cari cara lain. Dengan apa? Bisa dengan sunset dan seterusnya, sehingga kita tetap menjadi umat identitas baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Innama bu'istu mu'alliman. Aku diutus untuk mengajarkan, untuk mengingatkan keluarga dan umat baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir ditutup oleh Rasul, walastu binto'an wala la'an. Ingat, aku tidak diutus untuk mencaci maki, tidak diutus untuk melaknat. Ingat, Rasul pernah kunut nazilah. Kunut nazilah ini dibaca karena apa? Penghafal Quran dibunuh oleh Zakwan dan Ra'ad. Seketika itu Rasul angkat tangan dan mengucapkan kunut nazilah. Allahumma al'an li Zakwan, Allahumma al'an li Zakwan, Allahumma al'an li Ra'ad. Ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan bahwa Rasul diutus bukan untuk mencaci maki. Maka kemudian Rasul merevisi, Allahumma la'an al-kafiruna wa ta'un. Allah laknatlah mereka yang terus memusuhi Islam, terus mencaci maki Islam, tapi bukan orangnya. Ayo kita hilangkan bentuk-bentuk pencacian, kita hilangkan bentuk
sehingga mimbar Rasul yang dibuat oleh orang Persia tersebut bersih tetap dari caci maki, dari penghinaan dan penyesatan kepada siapapun, karena Rasul rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap masukkan kita ke dalam umat baginda kita Rasul, dan Allah wafatkan kita dengan husnul khatimah, termasuk umat baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil qurril muhajjirin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma izzil islam wal muslimin wa khzil kafarata wal musyrikin wa damir a'da'aka a'da'ad-din wa ansuril mujahidina fi ihlana fi Palestin wa ansuril mujahidina wa ikhwanana fi anha'il alamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sahhil umurana wa umura masjidina hadha ya Allah, Masjid At-Taufiq wa qaryatina hadhihi ya Allah, jabla wa haluha arya wa haluha ya Allah, ma damatis samawati wal ard. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa tawaffana ma'al abrar ya ghafar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba